Baik Pak, nah ketika memang realitas Bekasi mungkin Bapak sebagai praktisi hukum, dari segi hukumnya sendiri ini seperti apa sih yang ada realitas di Bekasi tentang penegakan hukumnya? Nah seperti apa ini Pak pandangannya? Ya, kalau bicara penegakan hukum di Kabupaten Bekasi ya tidak lepas dari APH ya, aparat penegak hukum ya. Ya. Tentu ada kepolisian dan kejaksaan di tingkatan Kabupaten Bekasi. Ya, saya tidak bisa menilai satu persatu terhadap institusi ya. Yang jelas mungkin kalau mau perdalam terkait penegakan hukum apa ini, ya kan, bicara tentang kasus yang mana. Jadi setiap orang kan punya hak dan kewajiban tentu dan hak pengawasan. Gitu. Jadi pandangan saya terhadap penegakan hukum di Kabupaten Bekasi harus diperbaiki. Kenapa? Karena masih banyak hal-hal yang tidak mendukung masyarakat. Karena kan penegakan hukum juga bagian dari mensejahterakan masyarakat, Bang. Jangan salah. Misalnya penegakan hukum untuk pupuk, ya kan? Itu penting untuk masyarakat. Dalam hal ini pertanian. Penegakan hukum untuk yang bersifatnya banyak. Contoh misalkan pelaku-pelaku usaha yang nakal dan sebagainya, butuh penertiban. Termasuk barangkali ada, mohon maaf, oknum barangkali yang perlu penegakan hukum. Kenapa? Supaya apa? Supaya berjalan dengan realnya masing-masing pemerintahan. Karena mereka bagian dari pengawasan hukum, harusnya menjadi ujung tombak penegakan hukum itu sendiri. Jangan sampai produktif terhadap tindakan mereka sendiri. Oke, baik. Oke, kembali lagi kita masalah konsultasi politik ya ke depan gitu. Nah, sebentar lagi ini kan pemilu juga ramai, sudah banyak juga sudah suhunya sudah panas, sudah hangat gitu kan. Nah, pilkada serentak juga akan dimulai dan juga pilkades juga gitu kan. Nah, terkait ini pandangan atau tanggapan Pak Ulung tentang pilkades yang akan dilaksanakan serentak 154 desa dan kemarin dan diundur. Nah, itu kan otomatis banyak pergantian secara menyeluruh dari seluruh kepala desa yang ada 154 desa. Nah, regulasinya atau seperti apa ini, bagaimana caranya agar ini berjalan lancar, atau masukannya atau pandangannya ketika memang pergantian PJ ini sesuai dengan yang diharapkan dan bisa melanjutkan pemerintahan yang desa ke depan. Ya, konsekuensi berakhirnya masa jabatan tentu harus tetap pemerintahan dikelola atau dilanjutkan. Tentu dengan adanya PLT ataupun pejabat, ya kan, untuk pengganti kepala desa. Nah, hal ini tentu saja pergantian menimbulkan dugaan ya Bang, dugaan potensi akan adanya oknum-oknum yang bermain di mana ingin jadi kepala desa. Nah, tentu saja diharapkan masyarakat Kabupaten Bekasi, Ormas maupun LSM maupun aparat penegak hukum harus mengawasi nih, sejauh mana nih, jangan sampai terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Dalam hal ini adanya penyelewengan hukum. Karena apa? Karena kalau kita lihat jumlah pergantian ini kan kurang lebih 150 lebih ya Bang. Nah, sedangkan kecamatan di kita ada 23. Kalau misalnya kasih kecamatan masuk ke desa, cuma 23 desa yang terpenuhi. Tentu masih banyak porsi kosong. Dari mana kemudian itu porsi tersebut dipenuhi? Nah, ini sangat menimbulkan potensi yang kuat. Ada dugaan-dugaan apa yang dikhawatirkan oleh masyarakat. Tetapi barangkali pejabat dalam hal ini, Bupati Bekasi, harus menentukan secara objektif dan transparan. Karena apa? Biar kredibilitas seseorang yang ditunjuk nanti lebih jelas dan terang, memiliki kualifikasi yang layak untuk menjadi kepala desa selanjutnya apabila yang bersangkutan ditunjuk, dan boleh nama tersebut di-share sebelum dijadikan atau diumumkan sebagai pejabat di satu desa tertentu. Itu Bang, usulan. Iya, usulan sesuai dengan regulasi juga barangkali. Betul. Regulasi sudah ditentukan oleh pemerintah. Betul. Nah, ini kalau memang serius mau jadi atau muncul di dalam konsultasi di Pilkada Kabupaten Bekasi,
Udah sejauh mana nih Pak Ulung nih mempersiapkan diri nih? Karena memang kan waktu terus berjalan gitu kan, masyarakat juga sudah mengetahui gitu bahwa Pak Ulung juga sebagai salah satu dari figur untuk mengikuti kompetisi tersebut. Ya kita sederhana aja Bang, kita juga kalau bicara terkait tersebut bukan karena kita nafsu Bang, kita ikuti perintah atau amanah yang memang harus kita jalankan, di mana sederhananya kita banyak berteman, bersosialisasi. Yang paling dekat adalah dengan teman-teman sendiri, lingkungan sendiri. Tentu kita banyak diundang oleh masyarakat, komunitas ibu-ibu pengajian di satu kecamatan, di satu perkumpulan. Baru itu aja Bang, kita menghadiri di pertemuan-pertemuan mereka. Alhamdulillahnya mereka responnya positif kepada kita dan mendorong kita untuk maju terus Bang. Nah itu yang menjadi penyemangat kita. Jadi sementara ini kita baru posisi seperti itu dulu. Iya, tapi mudah-mudahan ada yang meminang ya. Kalau hal tersebut ya semoga, kan sederhananya begini. Iya. Kalau masyarakat menghendaki, tentu siapapun tidak bisa menolak kan. Ya. Artinya kalau memang kita ada amanah untuk menjadi Bupati Kabupaten Bekasi, ya berarti kita harus jalankan ini gitu Bang. Baik, oke. Terima kasih Pak Ulung. Iya.